Man City dan Pep Guardiola akan selalu ada di hati Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan resmi diumumkan sebagai pemain baru Barcelona. Gelandang top Jerman itu bergabung Barca setelah menghabiskan kontraknya di Manchester City. Gundogan telah setuju menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun atau sampai 2025 dengan opsi tambahan setahun. Pesepak bola berdarah Turki tersebut juga dipagari dengan klausul pelepasan seharga 400 juta euro atau 6,54 triliun rupiah. Gundogan putuskan untuk mencoba tantangan baru dengan Barcelona usai menjalani 7 tahun yang sukses bersama Manchester City. Pemain 32 tahun itu telah membuat 304 penampilan dengan sumbangan 60 gol dan 40 assist di semua kompetisi. Sebanyak 14 trofi dimenangi Ilkay Gundogan, di antaranya 5 gelar Liga Primer, 2 Piala FA, 4 Piala Liga, dan 1 Liga Champions. Gundogan juga menjadi bagian penting dari skuad treble Man City di 2022-2023. Sejauh ini merupakan sebuah privilege dan kegembiraan bisa menjadi bagian dari Man City dalam 7 tahun terakhir. Aku ingin berterima kasih kepada Pep Guardiola karena mendapatkan kesempatan bermain di bawah arahannya dan belajar dari dia dalam waktu yang lama itu sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Aku juga ingin berterima kasih kepada semua teman-teman timku di masa lalu dan masa sekarang yang sudah memainkan bagian yang istimewa dan membuat waktuku di sini terasa menakjubkan. Juga kepada fans Man City yang luar biasa. Aku berutang kepada mereka semua karena dukungan mereka. Aku akan membawa Man City selalu di hatiku. Sekali biru, tetap biru. Cerita Gundogan dapat julukan Zidane-nya Man City. Ilkay Gundogan menutup masa baktinya di Manchester City setelah 7 tahun penuh kenangan dan sekarang akan menghadapi tantangan baru bersama kampiun La Liga Barcelona. Di musim terakhirnya di Inggris, jenderal lapangan tengah Jerman itu meraih treble trofi Liga Premier Inggris, Piala FA, dan Liga Champions sebagai kapten The Citizens dan akan dikenang sebagai legenda modern di Manchester. Dia akan dikenang oleh para pengawal City yang pernah bermain bersamanya dan bahkan memiliki julukan unik di tempat latihan. Gundogan bercerita di The Players Tribune, "Saya biasanya adalah orang yang tertutup. Butuh waktu lama bagi saya untuk lebih terbuka. Tetapi sisi baik tim ini adalah kami merasa sangat nyaman saling bertukar guyonan, tak peduli seberapa hebat tekanan yang sedang kami hadapi. Kami sering melakukan latihan 5 versus 2 di kotak penalti, dan hal favorit saya adalah bercanda bareng Ruben Dias. Mungkin karena saya biasanya pemain yang sangat sederhana, makanya kawan-kawan pikir bakal lucu untuk memanggil saya Zidane tiap kali saya melakukan sedikit trik. Tiap kali saya melakoni sesi latihan yang bagus, Ruben bakal keliling memanggil saya Zidane. Dan saya bilang, enggak lah, hari ini saya Pirlo, besok saya kembali jadi Zizou." Namun dia akan berbaju Barcelona musim depan. Carlos mungkin tidak akan terlalu senang dengan julukan Zidane yang disematkan pada Gundogan, mengingat peraih Piala Dunia 1998 itu merupakan sosok ikonik bagi Real Madrid yang merupakan seteru abadi Blaugrana. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside. Cuma Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang layak jadi pembanding Erling Haaland. Ilkay Gundogan mengklaim bahwa cuma Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang layak jadi pembanding striker Manchester City, Erling Haaland. Erling Haaland langsung gacor untuk Manchester City di 2022-2023, membantu mereka mengukir sejarah dengan meraih treble. Striker Norwegia tersebut membukukan 52 gol lintas ajang saat pasukan Pep Guardiola mengoleksi medali Liga Premier Inggris, Piala FA, dan Liga Champions. Ilkay Gundogan yang mengapteni The Citizens musim lalu berkata bahwa tak ada yang bisa menghalangi bomber 22 tahun itu meraih sederet prestasi dan penghargaan karena dia memiliki daya juang dan mentalitas level 2 GOAT Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Gundogan bercerita kepada The Players Tribune soal Haaland.
Jujur saya tidak tahu apa yang harus saya harapkan ketika dia datang ke sini. Kita semua melihat gol-gol dan segala atensi yang dia dapatkan di Borussia Dortmund dan bertanya-tanya apakah dia bakal cocok dengan skuad kami. Tetapi ketika saya mulai mengenalnya, saya amat terkejut ada seseorang yang seberbakat itu tapi masih punya kemauan untuk semakin baik setiap harinya. Dia tak pernah puas. Saya merasa dia tak memiliki batas. Cuma Messi dan Ronaldo yang layak jadi pembanding terkait level yang dia bisa capai. Gundogan menambahkan soal Jack Grealish. Setelah winger 100 juta pounds tersebut menjadi sasaran kritikan gara-gara perilakunya di dalam dan luar lapangan. Saya cuma mau bilang bahwa Jack Grealish sangat disalahpahami oleh beberapa media. Dia adalah salah satu orang paling baik hati yang pernah saya temui di sepak bola. Dia sangat menyenangkan sekaligus rendah hati dan tulus. Saya merasa sangat senang atas kesuksesannya musim ini karena saya tahu apa rasanya datang ke klub besar dengan harga yang sangat besar, segala tekanannya. Dia bekerja sangat keras untuk naik level musim ini dan dia fantastis untuk kami. Lima calon pemain baru Manchester City. Yang pertama, Mateo Kovacic. Manchester City tinggal selangkah lagi mendapatkan Mateo Kovacic. The Citizens sudah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk transfer Kovacic. Kepindahan Kovacic ke Etihad Stadium akan memakan harga sebesar 30 juta pounds. Kedatangan Kovacic dimaksudkan untuk menggantikan Ilkay Gundogan yang pergi secara gratis ke Barcelona. Yang kedua, Joshua Gvardiol. Joshua Gvardiol hampir bergabung dengan Manchester City. Bek muda Kroasia tersebut sudah sepakat untuk pindah ke Etihad Stadium. Saat ini negosiasi harga antara Manchester City dan RB Leipzig masih berlangsung. Klub Jerman tersebut tidak akan menjual Gvardiol dengan harga murah. Leipzig kabarnya bakal melepas Gvardiol dengan harga sekitar 100 juta euro. Dengan demikian, Gvardiol bisa menjadi bek tengah termahal di dunia. Yang ketiga, Declan Rice. Manchester City dikabarkan sudah hampir mencapai kata sepakat dengan The Hammers. The Citizens nampaknya siap membayar mahal untuk jasa Rice. Yang keempat, Achraf Hakimi. Menurut Marca, The Citizens tertarik untuk merekrut bintang PSG Achraf Hakimi pada musim panas ini. Manchester City berminat merekrut Hakimi sebagai pengganti Kyle Walker. Bek sayap asal Inggris itu berpotensi cabut karena tengah diincar Bayern Munchen. Dan yang kelima, Kim Min-jae. Laporan Football Insider mengklaim bahwa Manchester City memutuskan untuk mengejar tanda tangan sang bek. Min-jae punya klausul rilis khusus di kontraknya bersama Napoli. Sang pemain bisa ditebus seharga 60 juta euro oleh tim non-Italia pada bulan Juli 2023.